Hai, selamat datang di channelku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Di sini aku akan review kulkas mini dari Salv. Ini tipe apa nanti aku akan tulis karena aku lupa. Nah, kenapa aku pilih kulkas mini ini? Karena menyesuaikan sama tempat tinggal. Karena tempat tinggal aku harus berpindah-pindah. Jadi aku pilih kulkas yang lebih ringkas, lebih kecil, tapi tetap berfungsi dengan baik. Jadi aku pilih kulkas mini. Nah, ini tuh kulkasnya cukup besar, di atasnya juga cukup luas, jadi bisa ditaruh barang-barang apapun yang kalian butuhkan atau lagi kalian makan atau buat snack juga bisa sih di sini. Nah, terus isinya itu kayak gini. Mulai dari sini ya. Nah, ini tuh ada freezernya. Kenapa aku pilih Salv ya, karena freezer tuh kayak gini, jadi dia tuh panjang kayak gini. Kalau ngeliat dari merek-merek lain itu dia tuh freezernya kotak di sini. Nah, aku nggak mau karena nanti di sininya akan sempit sih, aku kira. Jadi aku pilih ini. Nah, pembelian kulkas ini itu udah termasuk ini buat apa sih, buat nahan tetesan air dari freezer. Karena kalau kalian lagi bersihin kulkas, kalian matiin kulkasnya, nanti kan ada tetesan air tuh, nah ditahan sama ini. Terus satu lagi sama tempat es batu, tapi tempat es batunya nggak aku pasang, nggak aku pakai karena tadinya ini tuh apa sih, tempat daging dan lain-lain, tapi karena aku bersihin jadi ini kosong, dan aku juga nggak pakai si tempat es batunya. Di sini nggak ada, kulkas ini nggak ada lampunya, dia tuh cuma punya ini tuh buat ngatur suhu, naikin atau nurunin suhunya. Terus yang merah ini kalau kalian pencet itu buat matiin kulkasnya kalau kalian mau bersihin. Kalau misalkan ini kita lepas, luasnya tuh sekitar segini. Kalau untuk yang bagian atas itu lumayan sih, lumayan luas dan juga lumayan tinggi. Ini aku kasih tunjuk ya tingginya seberapa. Tingginya itu bisa 2 kali kotak ini, tempat makanan ini itu bisa muat 2. Terus lebarnya itu botol minum ya, sebotol minum ini nih, ini sampai ujung dia masuk untuk botol minum. Kalau yang bawahnya ini tuh nggak seluas yang atas, karena untuk bagian bawah tuh cuma setengahnya aja. Kenapa? Karena belakangnya ini tuh mesin kulkasnya, jadi sisanya cuma segini. Kalau lebarnya sih sama, cuma kalau panjangnya sama, tapi kalau lebarnya itu dalamnya dia lebih dangkal dibanding yang atas gitu. Nanti aku tunjukin seberapa banyak sih barang atau makanan yang bisa masuk kulkas ini, terus gimana sih cara efektif biar makanan itu masuk ke sini. Nah, tips lagi, kalau aku tuh biasanya kan tadi ada tempat buat tetesan dari freezer. Kalau misalkan dia ditaruh gini, biasanya bawah freezernya ini dia tuh bikin makanan beku bawahnya juga. Jadi kalau misalkan ini penuh, biasanya aku taruh kayak sosis gini nih, kan nggak muat di sini. Kalau misalkan penuh ada daging atau apa, aku taruh sini juga tetap beku. Sama kayak keju mozzarella kan harus beku, nah aku taruh di sini juga, dia tuh ikut beku karena dia tuh langsung bersentuhan dengan si freezer ini. Terus masuk ke sini. Sini ada tempat buat minuman atau botol minum. Kalau yang ini tuh buat botol minum yang tinggi, tapi lebarnya cuma segini, jadi paling cuma masuk 1 botol minum. Kalau kataku, kita coba ya. Tuh, cuma muat buat 1 botol aja. Kalau yang lebih pendeknya sih muat untuk banyak, lumayan, kayak segede gini nih, setinggi ini bisa muat di sini. Terus yang di atas ini ada lagi bisa buat
naro bahan makanan yang belum habis kayak keju, mentega bisa di sini, atau buat susu kotak juga masuk kayaknya, atau cimori yang kecil itu loh. Tapi kalau untuk ukuran aqua yang kecil itu kayaknya nggak muat, kecuali buat aqua gelas kayaknya sih masuk. Itu aja isi kulkasnya. Nanti aku akan tunjukin ya gimana cara mengefektifkan buat pengisian kulkas ini. Sebelum aku rapiin ulang isi kulkasnya, semua makanan yang sebelumnya udah ada aku keluarin dulu. Terus aku lap bagian kulkas yang kotor menggunakan tisu. Ini ada bahan makanan yang akan aku masukin ke kulkas. Ini ada makanan yang sebelumnya udah ada di kulkas, aku keluarin dulu. Terus ini ada daging-dagingan, udah aku pisah-pisah biar nantinya bisa ditata dengan rapi dan semuanya masuk freezer. Kayak ini kacang polong udah aku pisahin kayak gini, aku plastikin. Terus ada cumi, terus ada daging sapi, dan ini ada ayam filet. Semuanya aku giniin biar semuanya masuk ke freezer. Untuk sayuran ini akan aku masukin ke kotak-kotak yang udah aku sediain. Yang pertama ada cabai keriting dan cabai rawit, dan ini sisa sebelumnya yang ada di kulkas aku keluarin. Terus ini cabai keritingnya aku beli seberat 250 gram. Ini tuh muat untuk di kotak yang warna ungu, kadang lebih sih sedikit. Terus ini ada cabai rawit, aku beli 100 gram, nanti aku akan masukin ke kotak yang warna hijau. Ini akan aku keluarin dan pisahin sisa yang sebelumnya. Nanti akan aku pilihin lagi yang mana emang isi bagusnya. Nah, aku akan taruh di bagian paling atas. Kenapa? Biar nanti dipakainya paling duluan. Ini aku bersihin. Ini akan aku masukin cabai keritingnya. Diusahakan disusun dengan serapih mungkin biar semuanya muat. Terus kalian pisahin cabai yang masih bagus tapi udah patah, atau cabai yang masih bagus tapi tangkainya udah copot. Nah, nanti bisa kalian taruh lagi di bagian paling atas setelah yang sebelumnya udah masuk semua, atau kalian bisa pisahin dan bisa langsung dipakai aja. Nah, kayak aku sekarang, karena kotaknya semua udah penuh keisi sama cabai yang paling bagusnya, jadi cabai yang kurang layaknya nggak aku masukin, tapi nanti akan aku langsung pakai buat masak. Terus ini ada cabai rawit, prosesnya sama kayak cabai keriting. Kita masukin yang bagusnya, buang yang busuknya, terus kita pisahin yang kurang bagus tapi masih layak konsumsi. Nanti kalau udah selesai semua, kita taruh yang kurang bagusnya itu di bagian paling atas biar dipakai paling awal. Lanjut, ini ada kotak sayuran yang sebelumnya udah ada, terus ini ada sayuran tambahannya yang baru aku beli, tapi kayaknya kotak yang ini kita sisihin dulu sama sayuran lamanya. Terus kita susun sayurannya serapi mungkin biar semuanya muat. Sebenarnya ini bukan tips tapi informasi aja. Jadi si kotak-kotak dari merek ini tuh kalau yang udah aku pakai dia tuh bisa nampung jumlah banyak gitu, jadi semuanya tuh bisa masuk. Nah, ini yang kotak kedua karena aku masih butuh lagi untuk sayuran yang lain, karena ini masih ada kol, terus aku masih punya jagung juga, jadi aku butuh kotak satu lagi. Ini aku bersihin dulu, terus aku susun lagi sama sayuran yang sebelumnya. Ini hasil akhirnya. Ini ada 2 kotak sayuran yang akan aku masukin ke kulkas. Terus ini ada 1 kotak daun salam dan daun jeruk yang ada sebelumnya tapi masih bisa dipakai, jadi aku akan masukin lagi. Terus ini ada cabai rawit yang tadi.
ada cabai keriting yang tadi juga. Gak lupa ini ada daging-dagingan yang akan aku masukin ke freezer yang udah aku bungkusin kayak gini. Kalau untuk bawang-bawangan gak akan aku masukin ke kulkas ya, karena harus ditaruh di tempat kering kalau untuk bawang-bawangan kayak gini. Setelah semuanya rapi, tinggal masukin ke kulkas. Yang pertama aku akan masukin sayurannya. Ini yang toples pertama tadi. Yang kedua, boleh disusun bersampingan gini atau disusun ke atas juga bisa. Tuh, dia tuh muat. Karena aku mau kayak gini, jadi aku taruh gini. Ini bisa buat 2 kotak ini. Sampingnya masih ada space buat naruh ini botol minum. Terus ini cabai yang tadi aku taruh sini. Daun jeruk sama daun salam sama cabai rawit terus ini masih ada space lagi. Terus aku masukin buat daging. Aku punya cumi. Nah, tipsnya buat naruh itu, kalau misalnya kalian punya dua buah cumi gini, biasanya aku lipat tapi terpisah. Dia aku lipat gini. Nih, lipat gini. Jadi nanti dia kalau misalkan beku, kalau kalian ngambilnya cuma satu, ambil aja langsung bagian atasnya, nggak beku yang nggak nempel ke yang bagian bawah gitu loh. Terus aku punya ayam, ini dada ayam 1 kilo. Aku punya daging sapi, ini sih sedikitnya cuma 5 potong karena ini sisa dari yang sebelumnya, aku nggak beli baru. Terus ini ada kacang polong, tapi sayur nggak ada anginnya ya, jadi dia tuh kepres gitu. Nah, untuk penyimpanannya tuh dirasain biar nggak makan, biar dia nggak terlalu tebel, nggak makan tempat. Masuk ya, ini semuanya. Tambah ini ada es krim berujak, aku taruh 1. Yang tadi ini juga masih masuk. Ayam 1 kilo, ada daging, ada cumi, semua itu masuk di freezer ini. Ini buat sosis juga masuk sih. Kita masukin sosis, coba ya. Sosis masih muat. Terus kita ubah si daging ini diambil. Tuh, kelihatan nggak? Semuanya itu masuk gitu. Kacang, ini sosis, ini ayam, ini cumi, di belakang ini tadi ada daging, belakangnya ini bisa kita lihat. Terus bawahnya kita kasih yang buat nahan tetesan air freezer tadi. Aku punya mangganya
mangganya bisa ditaruh di sini. Udah deh, ini masih muat buat naruh apa juga bisa. Ada keju bisa, masih bisa masuk. Kurang lebih jadinya kayak gini. Ini freezernya semuanya masuk ya. Ada ayam, ada sosis, ada kacang, belakangnya ada daging, ini ada cumi, ini ada sisa keju, sini ada es krim, semuanya masuk. Terus ini ada 2 kotak sayuran, masih ada space kalau kalian mau nambah 2 kotak lagi di atasnya bisa, tapi ini harus dilepas kayaknya soalnya mentok. Terus bawahnya ini ada bumbu-bumbu, bukan bumbu sih, cuma cabai aja sama daun-daunan. Ini ada mangga, masih muat, masih bisa buat buah-buahan lain juga masih muat. Sebelah sininya nggak aku ubah karena nggak ada yang aku tambah atau kurang, tetap kayak gini. Itu aja review dari aku, semoga bermanfaat, bisa jadi pertimbangan kalau kalian mau beli kulkas ini.